Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pembelajar? Bertemu kembali dengan kelas Fisika Bu Berlian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan gerak parabola. Jangkauan maksimum akan dicapai peluru jika peluru ditembakkan dengan sudut elevasi berapa derajat. Oke, untuk jangkauan maksimum kita ketahui X maksimum jika kita turunkan itu sama dengan V0 kuadrat dikalikan dengan sin 2 alfa per G ya. Dengan V0 adalah besar kecepatan awal dan alfa adalah sudut elevasi antara kecepatan awal dengan arah bidang horizontal. Oke, di sini kita perhatikan ya. Jangkauan maksimum akan dicapai peluru jika ditembakkan pada sudut elevasi, berarti kita hanya melihat sudutnya saja, jadi hanya pengaruh sudutnya saja. Sedangkan untuk V0 dan G itu nilainya dianggap tetap ya untuk semua sudut ini. Jadi yang mempengaruhi jangkauan maksimumnya kita lihat adalah yang sin 2 alfa. Kita tahu bahwa nilai sin itu maksimumnya ya, nilai sin maksimumnya adalah sin 2 alfa akan maksimum atau akan sama dengan 1 jika sinnya bersudut 90 derajat ya. Jadi nilai sin maksimum itu hanya 1 ya, dan nilai 1 dari sin itu adalah sudut 90 derajat. Kita perhatikan jika seperti ini ya, 2 alfa itu pasti akan sama dengan 90 derajat, sehingga 2 alfa sama dengan 90 derajat, maka alfa sama dengan 45 derajat. Oke, maka jawabannya yang C. Nah, di sini dimaksudkan adalah untuk kecepatan yang sama, kecepatan awal yang sama, jika ditembakkan dengan sudut 45 derajat, pasti jangkauannya adalah jangkauan yang paling jauh dibandingkan jika ditembakkan dengan sudut 0 derajat, 30 derajat, 60 derajat, atau 90 derajat. Ali melempar bola basket dengan kecepatan 20 meter per sekon dan sudut elevasi 30 derajat. Waktu yang dibutuhkan bola basket untuk hingga di titik tertinggi adalah titik-titik. Jika di sini diketahui percepatan gravitasi buminya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Oke, kita gambarkan terlebih dahulu ya. Nah, misalnya jika seperti ini, di sini adalah arah sumbu Y, kemudian di sini adalah arah sumbu X. Kecepatan awalnya ya kita gambarkan di sini V0, nilainya adalah 20 meter per sekon. Jadi ini adalah nilai V0. Kemudian di sini alfanya adalah 30 derajat. Oke, seperti itu. Waktu yang dibutuhkan bola basket untuk hingga di titik tertinggi. Berarti titik tertinggi di sini ya. Nah, maka yang ditanya adalah berapa sih T untuk sampai di Y maksimum ya. Jadi kita akan mencari T untuk sampai di Y maksimum. Oke, kita tahu bahwa T untuk sampai di Y maksimum itu adalah sebesar V0 kemudian sin alfa dibagi dengan G. Jika kita masukkan nilainya, maka V0 adalah 20 kemudian dikalikan sin 30 dibagi dengan G ya. Dengan G-nya tadi nilainya sudah ada, nilainya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Oke, kita masukkan 20 dikali di sini sin 30 sama dengan 1/2 dibagi dengan 10 ya. Maka nanti nilainya adalah 10 dibagi 10 atau nilainya adalah 1 sekon. Jadi jawabannya yang option A. Oke, ini adalah cara pertama. Cara yang kedua bisa kita dekati dengan cara seperti ini ya. Misalnya kita akan cari dari persamaan kinematika gerak lurus
dengan percepatan konstan, kita tahu bahwa di titik tertinggi, di titik ini, maka VY-nya itu sama dengan 0. Di sini kita tahu di sini VY-nya, VY ya, atau kecepatan akhir di sini adalah 0. Kemudian untuk V0-nya sendiri, V0-nya, jadi V0Y arah kecepatan awal arah sumbu Y itu adalah V0 sin alfa. Jika kita masukkan, maka V0Y sama dengan 20 dikalikan sin 30 ya. Atau sama dengan di sini 20 dikali 1/2 sama dengan 10 meter per sekon. Oke, kita sudah tahu VY-nya, kemudian kita tahu V0Y-nya, kita dekati dengan persamaan dari percepatan. Oke, untuk percepatan adalah perubahan kecepatan ya selang waktu tertentu ya, delta T. Nah, di sini percepatannya adalah percepatan gravitasi bumi yang arahnya menuju ke bawah ya. Maka percepatannya bisa kita ganti di sini minus G. Kenapa muncul tanda negatif? Karena arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Tadi gerak bendanya kan ke atas ya, V0-nya ke atas, sedangkan arah percepatannya tadi ke bawah. Jadi tandanya negatif. Minus G sama dengan VY dikurangi V0. Jadi di sini kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi dengan selang waktunya, yaitu tadi TY max ya, jadi waktu untuk sampai di titik paling tinggi. Jika kita masukkan angkanya, ini sama dengan, oke, maka nanti T-nya ya, T-nya akan sama dengan VY dikurangi V0 dibagi dengan minus G. Kita pindah ke sebelah kanan, maka T sama dengan VY-nya kita masukkan 0 dikurangi V0 V0Y itu sama dengan 10 dibagi dengan minus 10 ya, sehingga nanti T-nya itu sama dengan minus 10 dibagi minus 10 itu sama dengan 1 sekon. Oke, kita dapatkan nilai yang sama dari persamaan kinematik gerak lurus dengan percepatan konstan, atau juga langsung dengan perumusan waktu untuk mencapai Y maksimum ya. Jika kita ingat perumusannya, maka bisa kita pakai yang persamaan ini. Peluru A dan B ditembakkan dari senapan yang sama dengan sudut elevasi berbeda. Peluru A dengan sudut 30 derajat dan peluru B dengan sudut 60 derajat. Perbandingan tinggi maksimum yang dicapai peluru A dan peluru B adalah titik-titik. Yang diminta di sini adalah perbandingan ya, perbandingan tinggi maksimum. Oke, kita tahu bahwa perbandingan Y maksimum itu bisa kita cari dari penurunan yang sudah kita lakukan pada pembahasan sebelumnya. Y maksimum sama dengan V0 kuadrat dikalikan dengan sin kuadrat alfa per 2G ya. Dengan V0 adalah kecepatan awal, kemudian alfa adalah sudut elevasi antara arah kecepatan awal dan arah bidang horizontal, dan G di sini adalah nilai dari percepatan gravitasi bumi ya. Jadi di sini kita hanya melihat perbandingan jika ditembakkan dengan sudut 30 derajat dan sudut 60 derajat. Jadi di sini untuk V0 dan 2G-nya karena sama, karena tetap, maka tidak usah kita masukkan ya, karena di sini konstan, kita tulis saja. Di sini untuk V0 kuadrat dan per 2G-nya ini sama dengan nilainya sama atau konstan. Maka di sini yang berpengaruh adalah Y maksimum itu akan sebanding dengan sin kuadrat alfa ya. Maka jika kita bandingkan di sini perbandingan tinggi maksimum yang dicapai oleh peluru A dan peluru B adalah di sini untuk sudut alfa ya. Jadi alfa dari A-nya adalah 30 derajat dan
alfa B-nya adalah 60 derajat. Kita bandingkan saja nanti YA ya, Y max A dibanding dengan Y maksimum B itu akan sama dengan sin kuadrat 30 dibandingkan dengan sin kuadrat 60 derajat ya. Jadi apa itu sin kuadrat 30? Itu artinya sin 30 dikalikan dengan sin 30 ya, dibagi dengan sin 60 derajat dikali dengan sin 60 derajat. Oke, kita masukkan nilainya ya. Sin 30 itu sama dengan 1 dibagi 2, kemudian sin 30 ini 1/2 juga. Oke, sin 60 itu sama dengan setengah akar 3, kemudian sin 60 setengah akar 3, sehingga bisa kita coret di sini ya. Nilainya sama dengan 1, akhirnya di sini sama dengan 1 dibandingkan dengan akar 9 atau 1/3. Jadi perbandingan antara YA ya, perbandingan tinggi maksimum yang dicapai oleh peluru A dibandingkan dengan peluru B adalah perbandingannya 1/3 atau jawabannya adalah yang option C. Zaki melempar kerikil ke arah horizontal dari sebuah bukit dengan ketinggian 100 meter. Jika batu jatuh pada jarak 80 meter dari daerah pelemparan, kecepatan awal kerikil yaitu titik-titik meter per sekon. Kita gambarkan terlebih dahulu apa saja yang diketahui. Kita gambarkan ini misalnya adalah bukitnya ya. Tadi ketinggiannya itu adalah, di sini ketinggian bukitnya 100 meter, kita bilang aja itu H ya ketinggiannya. Kemudian lemparan kerikilnya dilemparkan secara horizontal dengan kecepatan V ya. Kemudian batu jatuh pada jarak 80 meter dari daerah pelemparan. Sehingga diketahui di sini batunya nanti jatuh ya. Gerakannya akan seperti ini, gerak parabola. Oke, kita tuliskan aja misalnya di sini jaraknya, atau di sini X-nya adalah 80 meter. Yang ditanya adalah berapa sih kecepatan awal kerikil tersebut ya. Nah, di sini V0 itu akan sama nilainya dengan Vx. Kenapa? Karena betul-betul kerikil itu dilemparkan secara horizontal ya. Jadi V0-nya akan sama dengan Vx, sedangkan V0y atau kecepatan awal arah sumbu y-nya pasti sama dengan 0. Kenapa? Karena kecepatannya arahnya hanya dalam bidang horizontal saja. Oke, sekarang kita cari bagaimana nih caranya. Kita cari dulu sekarang di sini berapa sih waktu yang diperlukan kerikil untuk sampai di tanah ya. Caranya kita bisa dekati dengan cara mencari waktu yang diperlukan untuk sampai ke tanah secara vertikal. Karena batu atau kerikil yang jatuh ke bawah ke sini itu waktunya sama jika jatuh secara vertikal saja ke bawah ya. Kita cari dari persamaan gerak lurus dengan percepatan konstan ya, dengan di sini G-nya sama dengan, misalnya kita ambil saja nilainya 10 meter per sekon kuadrat. Maka nanti nilai H itu sama dengan V0Y dikalikan dengan T ditambah dengan setengah AT kuadrat. Oke, V0Y-nya sama dengan 0. Kita bisa mengubah A-nya menjadi percepatan gravitasi bumi. Kita masukkan ya. Di sini nantinya H sama dengan 1/2 GT kuadrat.
Di sini G bernilai positif. Kenapa? Karena bendanya jatuh dan arah percepatannya pun ke bawah. Jadi sama-sama ke bawah ya. Oke, kita masukkan nilai H-nya 100. Kemudian di sini sama dengan 1/2 dikalikan 10 dikalikan T kuadrat. Maka kita dapatkan nanti 100 itu sama dengan 5T kuadrat. Sehingga nanti T kuadrat itu akan sama dengan 100 dibagi 5 atau sama dengan 20. Sehingga untuk mencari T-nya, kita tinggal akarkan ruas kiri dan akarkan ruas kanan ya. Jadi kita akarkan ruas kanan, kita dapatkan akar 20. Nah, hasilnya T sama dengan, di sini akar 20 itu adalah perkalian antara 4 dengan 5 ya. Maka bisa kita keluarkan akar 4-nya 2, kemudian di sini akar 5 sekon. Oke, sudah kita dapatkan T-nya adalah 2 akar 5 sekon. Kemudian untuk mencari kecepatan ini berapa? Kita tahu dari persamaan GLB, gerak lurus beraturan ya. Jadi kalau bendanya dilemparkan seperti ini, maka arah sumbu X itu adalah gerak lurus beraturan atau gerak lurus dengan kecepatan konstan. Maka persamaannya hanya kita dapatkan seperti ini saja. X sama dengan Vx dikalikan dengan T. Yang mau kita cari adalah tadi Vx-nya ya. Nah, Vx-nya sama dengan V0, maka nanti Vx itu sama dengan X dibagi dengan T. Kita masukkan Vx sama dengan, kita dapatkan tadi X-nya itu sama dengan 80 meter. Kita masukkan angkanya 80 meter dibagi dengan waktunya 2 akar 5 ya. Di sini 80 dibagi 2 ini sama dengan 40. Berarti nilainya nanti Vx itu sama dengan 40 per akar 5. Nah, di sini tidak diperbolehkan ada bentuk akar di bilangan penyebut ya. Jadi harus di pembilang. Jadi gimana caranya supaya hilang akar 5 di bawah? Harus kita kalikan dengan akar 5 per akar 5. Karena akar 5 per akar 5 itu sama dengan 1. Jadi tidak akan merubah nilai ya. Maka kita dapatkan nanti Vx sama dengan 40 akar 5 dibagi dengan 5 ya. Jadi di sini akar 5 dikali akar 5 itu sama dengan akar 25 atau sama dengan 5. Maka nanti jawabannya adalah Vx itu sama dengan Vx sama dengan 8 akar 5 meter per sekon. Sehingga jawabannya adalah yang option E. Sebuah pesawat terbang bergerak mendatar dengan kecepatan 200 meter per sekon, melepaskan bom dari ketinggian 500 meter. Jika bom jatuh di B dan G sama dengan, atau percepatan gravitasi bumi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka jarak AB adalah titik-titik. Oke, di sini diketahuinya apa saja? Yang pertama adalah V-nya ya. Di sini V0 itu nilainya sama dengan 200 meter per sekon. Nah, di sini kita perhatikan V0-nya searah dengan arah sumbu X. Maka bisa kita nyatakan di sini V0 itu nilainya sama dengan V0x itu sama juga dengan Vx ya. Karena kita tahu untuk arah horizontal kecepatannya itu konstan ya. Sebesar apa? Sebesar 200 meter per sekon. Sedangkan kecepatan awal arah sumbu Y-nya di sini pasti ini V0Y-nya akan sama dengan 0. Oke, kemudian bom jatuh di titik B. Jadi kalau pesawat ini melepaskan bom ya, pasti nanti bomnya akan bergerak secara gerak parabola ya. Jadi akan seperti ini lintasannya. Yang ditanyakan adalah jarak AB ya, atau kita bilang di sini berapa sih nilai X-nya ya, nilai X-nya.
Nah, bagaimana cara mencari nilai X? Kita harus cari dulu berapa waktu yang diperlukan bom ini untuk sampai ke bawah. Caranya bagaimana? Caranya bisa kita cari atau dekati dengan kinematika gerak lurus dengan percepatan konstan ya. Jadi bom tersebut jatuh ya dari pesawat ke B itu lamanya sama dengan kalau dia jatuh secara vertikal ke bawah ya. Jadi di sini tadi diketahui ketinggiannya adalah 500 meter. H sama dengan 500 meter. Kita akan cari berapa waktu untuk sampai ke bawah ya. Di sini kita bisa dekati jadinya nanti H sama dengan V0Y dikalikan dengan T ditambah dengan setengah AT kuadrat ya. Dengan H adalah ketinggian, kemudian V0Y adalah kecepatan awal arah sumbu Y, T adalah waktu untuk sampai di bawah ya. Waktu untuk sampai di bawah ke sini dan waktu untuk sampai di B itu waktunya sama. Oke, di sini A-nya adalah percepatan gravitasi bumi. Jika kita masukkan, maka nanti di sini sama dengan 0 ya. Maka nanti H itu sama dengan 1/2 GT kuadrat. Kita akan cari T-nya ya dengan cara seperti apa. Nanti 2-nya pindahkan ke sana ya. Jadi 2H 2H per G itu sama dengan T kuadrat. Supaya hilang kuadratnya, maka kita akarkan ruas kiri dan ruas kanan. Nanti kita dapatkan T sama dengan akar 2H per G. Maka nanti T akan sama dengan akar dari 2 dikalikan 500 dibagi dengan G-nya nilainya 10 ya. Kita coret di sini. Maka nanti 100, maka T-nya adalah 10 sekon. Oke, T-nya sudah dapat 10 sekon. Untuk mencari X ya, arah sumbu arah bidang horizontal itu bisa kita dekati dengan gerak lurus dengan kecepatan konstan karena tidak ada yang membuat dia bergerak dipercepat ya arah sumbu X. Maka kita bisa nyatakan dia sebagai gerak lurus beraturan atau gerak lurus dengan kecepatan konstan. Nah, maka nanti X itu sama dengan Vx-nya dikalikan dengan T ya. Maka nanti X sama dengan 200 dikali dengan 10. Maka nilai X sama dengan 2000 meter. Oke, maka jawabannya yang option E. Demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.